dikategori baik dan belum terpengaruh secara langsung oleh partikel asap. Namun pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang menyebut jika saat ini mulai terjadi lonjakan penderita ISPA. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinkes Palembang, Yudi Setiawan, mengatakan meski saat ini kondisi kualitas udara masih cukup baik, namun dari data jumlah penderita ISPA mulai mengalami peningkatan. Untuk itu masyarakat dihimbau untuk mengutamakan pencegahan. Orang tua yang memiliki bayi atau balita agar segera membawa ke vaskes jika mengalami batuk, serta membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas sehari-hari. Ya, kalau kaitan dengan penyakit pasti ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut ya. Memang kita lihat datanya sudah meningkat tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi yang penting sekali adalah pencegahan atau preventifnya ya. Jadi bagi orang tua yang mempunyai bayi atau balita, kalau memang ada batuk bertambah parah, ya segera dibawalah ke fasilitas pelayanan kesehatan, mau baik puskesmas maupun rumah sakit. Yang kedua paling tidak PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Hingga saat ini pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat kenaikan pasien ISPA hingga 5% dengan berbagai gejala awal seperti batuk dan sesak nafas. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. HD yakin Sumsel menjadi pusat pengembangan kompetensi ASN. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum Khairun minal yadis suflah. nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Legal berkedok rumah Kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahman. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Sumsel menggelar rapat koordinasi pengembangan kompetensi SDM aparatur sesumsel tahun 2023. Gubernur Sumsel Harmanderu yakin Sumsel menjadi pusat pengembangan kompetensi ASN di Pulau Sumatera. Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto mendorong pemerintah Provinsi Sumsel tidak hanya berbenah untuk diri sendiri,
melainkan menjadi contoh untuk pengembangan SDM di Sumatera. Menurutnya BPSDM Provinsi Sumsel bisa menjadi epicentrum karena potensinya memang ada, seperti letak yang strategis dan banyak orang Sumsel yang berkiprah di lembaga nasional. Menurutnya, ASN berhak mendapatkan proses pembelajaran terbaik dari sumber terbaik. Setiap pegawai ASN wajib aktif belajar secara terus-menerus untuk mengembangkan kompetensi dan mengoptimalkan kapasitasnya secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kolaborasi dari semua stakeholder mitra BPSDM seperti kepala daerah, LAN, Kemendagri, dan pihak terkait lainnya. Banyak hal yang bisa dikembangkan karena ke depan zamannya siapa yang mampu yang akan mendapatkan pekerjaan dan tunjangan yang baik. Sementara Hermanderu menegaskan dalam mencetak sumber daya manusia yang handal tidak gampang, maka dibutuhkan pendidikan dan latihan. Peningkatan dari kapasitas BPSDM-nya ini sendiri, apalagi tadi ada tantangan untuk menjadi hub-nya Sumatera. Kalau dari fisik artinya lokasi yang di tengah-tengah Pulau Sumatera sangat mungkin. Tentu kita tidak hanya cukup mengandalkan lokasi yang strategis, tapi bagaimana sumber daya manusia yang kompeten, yang kompetensinya memadai untuk ini menjadi hub-nya Sumatera. Tapi ini tantangan yang harus. Sumatera Selatan ini provinsi yang harus jadi epicentrumnya. Tua, harus jadi epicentrum. Istilahnya Pak Gubernur jadi epicentrumnya pengembangan kompetensi SDM di Sumatera Selatan. Karena potensi itu ada. Satu, provinsi yang tua, banyak orang yang pintar-pintar, letaknya strategis. Saya kira sangat memenuhi syarat. Jadi orang mau diklat kemana-mana, tinggal datang aja ke Sumatera Selatan. Ada semua. Hermanderu berharap transportasi SDM aparatur melalui pengembangan kompetensi tidak hanya membentuk orang yang cerdas dan pandai saja, namun membentuk karakter SDM aparatur itu sendiri. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terpilih melalui musyawarah cabang, Bupati Penukal Aba Pelebatang Ilir Heri Amalindo secara resmi memimpin pengurus cabang 0601 Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri FKPPI di Kota Palembang. Pelantikan Heri Amalindo sebagai Ketua Pengcap 0601 FKPPI berlangsung di Gedung Prajurit Korem 044 Garuda Dempo Palembang oleh Ketua PD 6 FKPPI Nasrun Umar. Setelah dilantik Ketua Pengcap 0601 FKPPI Kota Palembang, Heri Amalindo mengajak semua pengurus untuk terus memperkuat persatuan dan kesatuan sambil berkontribusi untuk negara. Bersinergi dengan pemerintah, FKPPI sebagai wadah organisasi akan berjuang demi NKRI, karena ini adalah hal yang sangat penting. NKRI masih terus berjuang, terutama dalam memerangi masalah narkoba yang kini merajalela. Pasalnya, narkoba adalah ancaman serius, bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara besar. Sebagai ketua, Heri Amalindo akan mengajak kepada semua pengurus cabang 0601 FKPPI Kota Palembang yang baru saja dilantik agar tidak hanya berperan sebagai pengisi keanggotaan, melainkan terus aktif berkontribusi dalam mendukung bangsa dan negara, berangkul generasi muda untuk terus bersinergi membantu pemerintah. Jadi untuk apa? Itu cuma sekedar bentuk organisasi, baju loreng-loreng, gaya-gaya, tapi apa bentuk wujud gitu mengadakan misi kemerdekaan. Karena forum komunikasi Putra Putri Purnawirawan ABRI. Jadi seluruh angkatan itu yang purnawirawan anaknya itu bergabung di kita. Jadi artinya sinergitasnya ya sebagai dia pembina kami tetap bersinergi. Beliau adalah ketua PCIK 0601. Tegak lurus. Paham ya? Ada 3 kunci kata keramat dalam FKPPI. 1. NKRI. 2. Bela negara. 3 adalah membangun negeri untuk rakyat Indonesia. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. 71 pemiliar bersaing pada Popsi Pool Circuit 4 2023 Palembang. Informasinya sesaat lagi. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam.
Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat kos, Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahman. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus
mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita, teman-teman. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Momen pemilihan kepala desa menyedot banyak perhatian bagi masyarakat yang ingin memberikan hak suara kepada calon yang dipilihnya. Meski hanya 1 hari, namun kesempatan ini sangat dimanfaatkan pedagang untuk meraup rupiah. Pemilihan kepala desa yang diadakan di beberapa desa di Banyu-Asin menjadi kesempatan emas bagi para pedagang untuk menghasilkan pendapatan dari keuntungan berjualan. Para penjualan makanan dan minuman dingin, mainan dan buah-buahan diserbu pembeli. Momen pilkades seperti ini memang sangat ramai dihadiri warga yang akan memberikan hak suaranya kepada calon pilihan mereka. Cuaca panas sehingga sangat pas sekali untuk menjajakan minuman segar sebagai dagangan. Semua pedagang ramai dikerumuni pembeli dengan harga ramah di kantong. Para pedagang merasa sangat beruntung karena dagangan mereka laris manis. Rezeki dadakan, lancar, laris, banyak pembeli ya, duitnya banyak. Kesempatan jualan, mumpung ada rezeki. Jualan banyak, alhamdulillah, alamin, laris, lancar. Pilkades serentak di Banyu-Asin digelar di 48 desa di sejumlah kecamatan Sabtu kemarin. Dari Banyu-Asin, Muhammad Syaiful, iNews melaporkan. Di cabang olahraga pemirsa, sebanyak 71 atlet berasal dari 18 provinsi di tanah air mengikuti ajang Popsi Pool Circuit 2023 Seri 4 yang diselenggarakan di Kota Palembang. Kompetisi ini juga menyiapkan atlet muda biliar berbakat dalam PON Oktober 2023 mendatang. Sekitar 71 atlet berasal dari 18 provinsi di tanah air mengikuti ajang Popsi Pool Circuit 2023 Seri 4 diselenggarakan di Kota Palembang. Ajang Popsi Pool Circuit 2023 seri keempat ini dimulai dari 11 September hingga 14 September 2023 di Naf Biliar Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 043, Jakabaring, Palembang. Para atlet saling menunjukkan kebolehan mereka dalam beradu strategi dan kemampuan terbaik untuk berebut posisi tertinggi dalam klasemen Popsi Pool Circuit 2023 seri 4. Pertandingan ini hanya menandingkan satu nomor pertandingan yang akan diakumulasikan untuk memperbaiki nilai para atlet biliar di peringkat nasional yang akan dinobatkan pada akhir tahun 2023 mendatang. Di bawah asuhan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, Hari Tanu Sudibyo, puluhan atlet ini akan bekerja keras agar dapat unggul sebagai juara dan memperebutkan uang pembinaan dengan total 100 juta rupiah dalam ajang Popsi Pool Circuit 2023. Alhamdulillah antusias cukup tinggi untuk Popsi Sirkuit kali ini, di mana peserta itu ada 71 orang berasal dari 18 provinsi. Ini cukup menggembirakan sekali untuk peserta di luar Pulau Jawa tentunya, dan ini menunjukkan bahwa pembinaan di Sumatera Selatan ini cukup baik. Ya, dominasi komposisi itu 50-50 antara atlet nasional dan atlet daerah. Kami sangat mengapresiasi PB Biliar yang sudah memberi kepercayaan kepada Sumsel untuk dilaksananya kegiatan sirkuit biliar ini. Nah, ini seperti apa antusias dari para peserta dan minat khususnya kalangan anak muda dalam olahraga hari ini? Alhamdulillah antusias anak-anak muda di Sumatera Selatan ini sudah sangat tinggi untuk hal olahraga biliar, terutama kita bisa lihat dari rumah-rumah biliar sudah mulai banyak bermunculan. Sejumlah atlet dari berbagai provinsi mengaku telah berlatih keras mengasah mental agar dapat unggul dalam ajang Popsi Pool Circuit 2023 seri keempat di Palembang demi lolos ke tingkat nasional. Buat uji coba buat prapon, tes prapon, persiapan prapon. Ini tahu dari mana ada kompetisi ini? Oh, ini kompetisi rutin sirkuit.
Sendingan juga. Maksudnya apa yang kita lakukan sebelumnya? Apakah ada latihan atau seperti apa? Latihan, fokus, fisik juga, jogging, siap. Jadi udah siap ya ikut kompetisi ini ya? Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sansida Karamai. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Sidang ricuh vonis ringan pelaku duel gladiator. Pengendara putar arah kendaraan di Tol Prabu Mulih minta maaf. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya Lovina Mulia. Inilah Borgol selengkapnya.
Persidangan kasus laga gladiator yang menewaskan salah seorang pelajar di Pengadilan Negeri Palembang ricuh. Ibu korban mengamuk histeris di ruang persidangan, tak terima dengan vonis ringan hakim terhadap pelaku. Inilah video amatir yang sempat viral di medsos, duel maut laga gladiator antar pelajar MR, 16 tahun, dan FR, 17 tahun, yang terjadi pada awal Agustus lalu di kawasan irigasi Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang, hingga menyebabkan salah seorang pelajar FR tewas akibat terkena celurit, dan pelaku diamankan polisi. Di persidangan Pengadilan Negeri Palembang, ricuh. Terdakwa MR pelaku laga gladiator yang menewaskan korban FR divonis hakim dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Ibu korban bersama keluarga teriak-teriak histeris di ruang persidangan, tak terima dengan putusan hukuman yang dijatuhkan hakim. Teriakan histeris ibu korban terdengar hingga keluar ruang sidang Pengadilan Negeri Palembang. Sebelumnya, dalam pertimbangan vonis pidana yang dijatuhkan, bahwa pelaku anak MR terbukti secara sah dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang melanggar pasal 338 KUHP. Dan vonis yang dijatuhkan tersebut lebih rendah dari tuntunan jaksa penuntut umum Kejari Palembang yang menuntut terdakwa MR dengan pidana selama 3 tahun 6 bulan penjara. Banding. Bakal banding kan? Iya, bakal banding kita. Karena hukum tidak sesuai dengan ini. 2 tahun setengah bunuh ini anak aku nah. Nah, anak aku dibunuh. 2 tahun setengah hukumannya. Tidak sesuai dengan perbuatan pelaku ini 2 tahun setengah hukumannya. Bunuh, itulah banyak pembunuhan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Aksi perampokan bersenjata api di siang bolong terjadi di Sukarami, Palembang. 4 pelaku beraksi menggasak uang 15 juta rupiah dari toko kelontong sekaligus agen BRI Link. Kejadian perampokan terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat 2 dari 4 pelaku langsung masuk ke dalam toko mengenakan helm, jaket, dan masker. Pelaku menodongkan senjata api diduga jenis rakitan. Aksi perampokan ini terjadi di toko kelontongan sekaligus agen BRI Link di Jalan Talang Betutu Lama, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang. Aksi perampokan sempat menghebohkan warga sekitar karena terjadi di siang bolong sekitar pukul 12 siang. Usai menggasak uang toko, para pelaku yang berjumlah 4 orang langsung kabur dengan mengendarai 2 sepeda motor. Aksi perampokan terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Pemilik toko menjelaskan, saat kejadian istrinya dan beberapa karyawan yang sedang menjaga toko hingga mengalami trauma. Syamsyori, pemilik toko, mengaku pelaku menodongkan senjata api sambil mengancam istrinya agar tidak berteriak. Para pelaku menggasak uang di laci sebesar 15 juta rupiah. Yang diteriak kepada rumah tuh jangan teriak Bu, kalau teriak mati. Nah, berarti total kerugian apa yang diambil Pak? Kalau yang diambil cuma duit Pak. Berapa total Pak? Totalnya kurang lebih 15. Kasus perampokan bersenjata api ini kini ditangani Kepolisian Sektor Sukarami, Palembang. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengidentifikasi dan memburu para pelaku. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Hendak mengambil handphone yang digadaikan, korban malah dibacok oleh pelaku yang tak terima handphone yang diambil pelaku ditebus dengan harga yang digadaikan. Mengalami luka bacok di tangan, korban Angga Duyansyah, 27 tahun, warga Ki Geding Insuro, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban yang didampingi kakaknya tersebut mengatakan kalau dirinya menjadi korban penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang. Kejadian ini sendiri bermula kalau korban yang saat itu menggadaikan handphone miliknya ke pelaku di kawasan Tangga Buntung, Kecamatan Gandus, Palembang, dengan uang Rp500.000. Saat handphone tersebut hendak ditebus kembali oleh korban,
Pelaku meminta jumlah uang sebesar Rp700.000 lebih dari pinjaman pelaku. Cekcok mulut pun akhirnya terjadi. Lantaran korban tak terima, pelaku meminta tebusan Rp700.000 karena menurut korban selama handphone tersebut belum ditebus, korban telah membayar terus bunga yang diminta pelaku. Pelaku yang naik pitam pun pulang dengan mengambil sebuah parang dan membacok pelaku di bagian kepala. Tapi tangkis pelaku dengan menggunakan tangan yang mengakibatkan tangan korban terluka. Yang nerima HP-nya ini minta 700.000, padahal perjanjian awal tadi 600.000. Terus dia dari si pelaku tuh tidak nerima kan, maunya 700.000. Nah adik tadi kan gak ada duit kan, cuma ada 500.000. Nah jadi gak setuju lah yang nerima HP ini. Nah, jadi gimana tuh ribut di situ. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polres Tabes Palembang. Untuk pelaku sendiri kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Ramai.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pengendara mobil jenis SUV yang memutar arah di ruas jalan tol Indralaya Prabu Mulih akhirnya meminta maaf setelah ditilang Satlantas Polres Ogan Ilir. Aksi putar arah emak-emak ini sebelumnya viral di media sosial. Baru-baru ini jagat raya dihebohkan dengan perilaku pengendara mobil SUV berwarna hitam yang nekat memutar kendaraannya di tol Indralaya Prabu Mulih, Sumatera Selatan, tepatnya di kilometer 26. Di mana pengendara yang ternyata seorang wanita ini memutar balik kendaraannya jenis Fortuner dengan membuka pembatas jalan yang dipasang di ruas tol. Aksi yang membahayakan keselamatan ini pun alhasil menjadi viral di media sosial. Pelaku pun mengaku jika mereka nekat menerobos dan memutar balik paksa kendaraannya karena terdesak dan panik. Pelaku meminta maaf kepada semua pihak atas ulah mereka karena sangat membahayakan keselamatan. Pelaku pun berjanji tidak akan mengulangi dan menyesali perbuatannya. Permintaan maaf pelaku ini disampaikan pelaku usai mengambil surat tilang kendaraannya di Polres Ogan Ilir. Terkait video viral yang terjadi di tol Indralaya Prabu Mulih di KM 26, kami emak-emak meminta maaf kepada semua warga masyarakat Ogan Ilir dan sekitarnya karena kami melakukan kejadian itu atas dasar mendesak dan panik aja. Pengguna jalan tol dihimbau untuk menjadi pengendara yang tertib lalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demi memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat, Satuan Provos Polrestabes Palembang merazia kendaraan milik anggota Polrestabes Palembang yang tak dilengkapi kelengkapan kendaraan. Inilah suasana razia kendaraan yang dilakukan Satuan Provos Polrestabes Palembang kepada kendaraan milik anggota Polrestabes Palembang. Dalam razia tersebut, Satuan Provostak Pandang Bulu saat menjalankan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan kendaraan personil Polrestabes dari Bintara hingga Perwira. Razia yang digelar di depan pintu masuk Mapolrestabes Palembang saat para anggota hendak memasuki halaman Mapolrestabes Palembang pagi hari sebelum apel pagi. Dalam razia tersebut, petugas Provos mengamankan kendaraan yang tak dilengkapi surat kendaraan. Razia ini sengaja dilakukan kepada anggota untuk meningkatkan tindak kedisiplinan terhadap anggota yang masih tidak memiliki surat kendaraan yang lengkap. Melaksanakan kegiatan penegakan disiplin lalu lintas sasaran kendaraan R4, R2 untuk anggota Polrestabes Palembang yang masuk ke Mako Polrestabes Palembang. Ini yang kebanyakan apa nih soalan Ini untuk sementara ini banyak yang tidak pakai plat. Kemudian tadi ada ditemukan untuk platnya, nomornya palsu. Kini beberapa kendaraan milik anggota yang tak memiliki surat kendaraan telah diamankan oleh Satuan Provos Polrestabes Palembang untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Truk tangki pengangkut BBM Industri milik PT Salsabila Perkasa hantam ambulans pengangkut jenazah dari arah depan. Kejadian terjadi di Jalan Lintas Palembang Prabu Mulih, tepatnya di Desa Segayam. Akibat kejadian tersebut, 3 nyawa melayang. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa kembali terjadi. Kali ini truk tangki pengangkut BBM Industri yang datang dari arah Prabu Mulih menuju Palembang menghantam satu unit mobil ambulans milik desa. Akibatnya bodi mobil ambulans remuk dan menyebabkan 3 nyawa melayang. Kejadian berawal saat truk dengan nomor polisi BG 8639 NL yang dikemudikan Muhammad Fikri yang hendak menuju Palembang melaju dari arah Prabu Mulih. Sesampainya di lokasi, truk tangki diduga hendak mendahului kendaraan di depannya. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan, datang ambulans dengan nomor polisi BG 9072 PZ yang dikemudikan Mahmudin hendak mengantarkan jenazah ke Kabupaten Pali. Karena dalam kecepatan tinggi dan jarak yang dekat, akhirnya peristiwa tabrakan tidak terhindarkan. Kedua kendaraan sempat terpental hingga ke tepi jalan. 3 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut, yakni Mahmudin, Ahmad dan Yasir, yang semuanya merupakan warga Kabupaten Pali. Sementara
Jenazah yang dibawa dalam ambulans juga dilarikan ke Puskesmas Gelombang, Kabupaten Muara Enim. Begitu juga sopir dan satu penumpang truk tangki yang mengalami luka berat. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Dua pria tewas di dalam sumur rumah warga, informasinya setelah pariwara. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan.
iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam, membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. 2 pria penggali sumur di 4 Lawang tewas saat menguras air. Kedua korban diduga tewas akibat keracunan gas karbon dari mesin pompa air berbahan bakar bensin yang berada di dalam sumur. Korban atas nama Andra, 25 tahun, dan Joni Iskandar, 30 tahun. Keduanya merupakan warga Kelurahan Tanjung Kupang Baru, 4 Lawang, Sumatera Selatan, tewas saat sedang menguras air sumur di rumah seorang warga di kawasan Kelumpang, Jaya. Kejadian berawal saat kedua korban diminta menguras air sumur di rumah warga. Kedua korban kemudian menurunkan mesin pompa air bensin ke dalam sumur dengan kedalaman 15 meter. Korban Andra masuk ke dalam sumur, kemudian menghidupkan mesin pompa air, sementara korban Joni Iskandar membantu dari atas. Diduga keracunan asap dari pompa air, korban Andra tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat rekannya pingsan, korban Joni Iskandar berniat memberikan pertolongan masuk ke dalam sumur. Namun nasib yang sama menimpanya, korban jatuh tak sadarkan diri. Proses evakuasi terhadap kedua korban berlangsung dramatis dikarenakan tidak adanya peralatan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat. Selama 5 jam, polisi dibantu warga dengan menggunakan tali dan bambu, akhirnya berhasil mengevakuasi kedua korban dari dalam sumur. Dari jam 4, tetapi setelah menunggu kurang lebih 5 jam tidak ada bantuan peralatan, maka inisiatif dari Kapolsek, Koramil, dan perangkat yang ada dan masyarakat, maka dilakukan evakuasi dengan alat seadanya. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Jajaran Mapolres Musi Banyuasin ungkap kasus tindak pidana kriminal 3C dan sebanyak 20 kasus dengan 24 tersangka di sepanjang operasi Sikat Musi 2 di Kabupaten Musi Banyuasin. Jajaran Satreskrim Polres Musi Banyuasin telah mengungkap tindak pidana kriminal curat, curas, dan curanmor sebanyak 20 kasus dengan 24 tersangka. Selama 14 hari pelaksanaan operasi Sikat Musi 2 2023, yakni 16 kasus curat, curas, dan kasus curanmor. 24 tersangka dihadirkan bersama barang bukti pada press release yang digelar di halaman gedung Polres Musi Banyuasin. Rincian ungkap kasus 3C dari jajaran Reskrim Polres Musi Banyuasin, yakni Polsek Sangadesa, Polsek Bayung Lincir, Babat Toman, Sungai Lilin, Babat Supat, Polsek Lais, dan Unit Pidum Satreskrim Polres Moba dan Polsek Sekayu. Selain 24 tersangka, juga berbagai jenis barang bukti yang diamankan, yakni sepeda motor, sajam, dan lainnya yang didomasi handphone. Yang paling menonjol surat di hampir rata-rata bongkar rumah, ambil barang harga seperti emas. Diharapkan dengan pelaksanaan operasi Sikat Musi 2 ini bisa menekan angka kriminalitas di Kabupaten Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari,
iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Lovina Mulia, sampai jumpa. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan Penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan. Saya akan masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam hanya di iNews. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyyis salihin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين أما بعد. Ibu bapak hadirin yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah momentum yang hebat luar biasa.
kita ketemu dalam peristiwa pergantian tahun Hijriah. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kita juga berada dalam suasana bulan Muharram. Dan kita juga sebentar lagi akan merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Banyak peristiwa yang penting yang zaman dahulu hari ini kita peringati. Lihat saja bagaimana bulan Muharram, begitu banyak peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada bulan Muharram. Di bulan Muharram Nabi Adam diciptakan, dan di bulan Muharram taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diselamatkan di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api di bulan Muharram. Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya di bulan Muharram. Di bulan Muharram Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenalin saya Syahdan. Biasa nama asli saya sebetulnya Syahrul Ramadan. Disingkat kalau di TV Syahdan. Saya biasa alhamdulillah ngisi di Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Ya alhamdulillah nih datang kru-kru iNews TV. Padahal kita nggak undang, tapi karena persaudaraan dan kebersamaan, alhamdulillah berkenan meliput kita. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, ini tentu bukan hanya kita mengorbankan energi, waktu, keluarga banyak kita tinggalin. Makanya sebetulnya saya bukan cemen, Bu, bukan yang nggak mau punya istri banyak, satu aja jarang dipegang. Ini tentu mengorbankan banyak hal, ya. Terutama, ya selamat datang rombongan dari Bapak Bupati. Bupati apa sebenarnya? Hah? Hah? Bangka Belitung, Masya Allah, luar biasa. Ya, semoga bertambahnya tamu kita, bertambah keberkahan majlis ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Sudah siap fokus, Bu? Apa hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari sebuah proklamasi kemerdekaan RI? Kita lihat Bapak Ibu, kita bisa enak makan, bisa tenang kerja, bisa tenang hidup, bisa anak-anak kita tenang sekolah akibat dari kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Kenapa hasilnya luar biasa? Apa rahasia perjuangan para pahlawan? Nih Bu, yang jarang dimiliki oleh kita manusia yang hidup sekarang. Apa rahasianya? Para pejuang pahlawan tidak ada lain motivasinya, mereka ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Berjuang dengan sangat ikhlas, bukan untuk mereka. Motivasinya bukan harta, motivasinya bukan wanita, dan motivasinya pun bukan pangkat atau tahta kedudukan, tapi untuk meraih ridho Allah, karena perjuangan adalah ibadah dan jihad adalah merupakan yang paling inti dari sebuah agama. Assalamualaikum. Maka kita dalam melaksanakan aktivitas apapun, kerjaan apapun, apapun yang kita lakukan, hendaknya kita niatkan ibadah dan untuk mencari ridho Allah. Itulah Bapak Ibu, kalau kita niatnya bukan karena Allah, siap-siap kecewa, siap-siap galau. Tapi apapun yang kita lakukan kalau karena Allah, apapun yang terjadi, hasilnya seperti apapun, insya Allah
berakhir berkah dan bahagia. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Maka jangan mengandalkan manusia, seringan kecewa. Ngandalkan ke Allah, insya Allah nggak kecewa. Betul. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kita kadang nggak sadar lebih percaya orang ketimbang Allah. Kita lebih percaya dan sering mengandalkan manusia ketimbang Allah. Nih Bu, saya tanya, ibu-ibu kalau sakit pergi ke Pak polisi apa ke Pak dokter? Dokter, kompak jawabannya. Kalau sakit begitu percaya kita langsung ke dokter, Pak. 100% kita percaya kepada dokter. Begitu sampai dokter, dokter malah bertanya. Apa pertanyaan dokter? Sakitnya apa, Bu? Apanya, Pak, yang sakit? Ternyata dokter udah kita percaya, dia nggak tahu sakit kita apa. Assalamualaikum. Nih bapak-bapak, kalau kendaraannya rusak, pergi kemana bapak? Ke warteg apa ke bengkel? Ke bengkel langsung, Pak. Begitu percaya kita sama bengkel, Pak. Begitu sampai bengkel, ternyata tuh montir malah bertanya. Apa pertanyaan montir? Rusaknya apa, Pak? Apanya yang rusak? Lah montir udah kita percaya lo ngecewain kita, dia malah nanya sama kita. Allah Bapak Ibu yang maha tahu segalanya, maha perkasa, maha kuasa, maha berkehendak, sering kita lupakan. Kalau udah mentok baru ke Allah, padahal harusnya dari Allah, dari Allah, dari Allah sampai kapanpun Allah. Assalamualaikum. Itulah makanya dalam pembukaan, Bu, Undang-Undang Dasar kita disebutkan atas berkat rahmat Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bu, ini ngomong-ngomong seragam udah lunas semua belum nih? Ibu-ibu mah biasa, Pak, di mana-mana, Pak. Nggak di kota, nggak di desa, seragamnya banyak. Nggak apa-apa, Bu, buat motivasi ngaji ya, Bu ya. Emang begitu, Pak. Ibu-ibu mah, Pak, di mana-mana 7 tempat, 7 majlis, 7 seragam, 7 kreditan. Maka, Pak, nih kata Rasul, ma akraman nisa illa karimun, wa ma ahanahunna illa laimun. Tidak ada laki-laki yang mulia kecuali dia memuliakan perempuan, dan tidak ada lelaki yang hina
kecuali dia menghina perempuan. Insya Assalamualaikum. Makanya Pak Rasul kalau di rumah mandiri Pak, nggak manja sebagai suami. Beliau sering ngesol sendal sendiri, sering jahit pakaian sendiri, nyuci sendiri. Laki-laki zaman sekarang kenapa manja banget ya Bu ya? Iya Bu ya. Katanya orang laki-laki lebih kuat daripada wanita. Ini menurut saya agak keliru. Kita sering salah tafsir mengenai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, qawam itu dari koma. Koma itu artinya membangun. Laki-lakilah yang tugasnya membangun rumah tangga. Persoalan kuat boleh diadu sama perempuan. Betul Bu? Tuh. Gue belain oleh sampai monyong bulutnya. Betul. Nih contohnya Pak, perempuan lebih hebat dari kita. Perempuan lagi sakit kayak apapun Pak, pagi-pagi udah kopi nongkrong di meja kita. Bener gak Pak? Perempuan lagi demam tengah malam Pak, sarapan pagi udah tersedia. Betul Bu? Ini enggak, laki-laki panas dingin dikit, aduh selimutin apa, bikin air panas, kurang panas. Manja banget Bu laki sekarang. Tahu tuh ngikutin siapa. Padahal Rasul adalah seorang suami yang mandiri. Assalamualaikum. Tapi barangkali ada sebabnya Bu sampai kayak gitu. Saya tanya, ibu-ibu bahagia enggak dengan suaminya? Keren. Bapak-bapak bahagia dengan istrinya saat ini? Hah? Kayak ada tekanan gitu loh Bu. Kayak ada tekanan gitu. Nih saya tanya Pak, jawab yang jujur, mumpung banyak istrinya. Bapak-bapak lebih sering ngomelin istri apa lebih sering diomelin istri? Diomelin tuh. Pantes ada tekanan. Masya Allah Bu. Bu, jangan suka ngomel apa Bu. Ya, nih mulut dijaga. Tapi bapak-bapak juga sadar perempuan emang begitu. Laki-laki keturunan Adam, kalau ngomong Adam mulut mingkem Adam. Perempuan keturunan Hawa, ngomong Hawa mulut mangap Hawa. Makanya Bu, ibu nggak usah keki. Kalau ibu WA suami panjang banget, dijawab cuma oke. Kadang-kadang ibu udah sampai 4 baris, 5 baris WA-an, suami cuma jawab 1 huruf, ye doang jawab. Suami pelit omongan, emang begitu Bu. Maka contoh Rasul Pak. Rasul kalau manggil istrinya indah banget Pak. Manggil istrinya dengan panggilan terbaik. Beliau panggil ya Sayyidah Khadijah, ya Khadijatul Kubra, wahai Khadijah yang agung. Rasul manggil Aisyah, ya Humaira, wahai yang kemerah-merahan. Jangankan ke istri, Rasul ke orang lain manggil kelebihannya. Beliau panggil suku Aus, wahai kaum ahli pencari jejak, datang kalian ke sini. Beliau panggil suku Khadrat, wahai kaum ahli pemanah, datang kalian ke sini. Rasul manggil orang kelebihannya, kita manggil orang kekurangannya. Orang giginya udah habis, kita panggil ompong, mau kemana lu pong? Orang palanya peyang, kita panggil penjol, dari mana lu jol? Rasul manggil orang kelebihannya, kita nyari orang kekurangannya. Apa kekurangannya nih? Kita panggil itu. Assalamualaikum. Jangan Pak, apalagi sama istri panggil dengan panggilan terbaik. Bu, ibu dipanggil sama suaminya apa? Ayang beb, besti, say, apa-apa Bu? Ayang beb, ayam bebek.
Masya Allah Pak, kayak Rasul manggil Sayyidah Aisyah, ya Humairo, wahai yang kemerah-merahan. Kenapa? Pipinya merona merah. Maka bapak kalau istrinya putih panggil ya Baido, wahai yang keputih-putihan. Kalau istrinya hitam panggil ya Sauda, wahai yang kehitam-hitaman. Kalau istrinya burak panggil ya Buraiko, wahai yang keburak-burakan. Jangan yang terakhir mah jelek, panggil yang terbaik. Insya Allah. Berarti Rasulullah romantis ya? Sangat romantis Rasulullah. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjita Karamai. Begitulah perempuan Pak, agak cerewet perempuan Pak. Kalau ada masalah kecil maunya diungkapkan, belum lega kalau nggak diomongin. Tapi Bu, kalau laki-laki seberat apapun masalahnya disimpan. Maka harus saling paham. Bapak-bapak kalau istrinya pulang kerja, istrinya ngomel, sabar. Pulang kerja istrinya marah-marah, diam aja Pak. Semakin marah dia, diam aja Pak. Diam itu emas Pak. Maka kalau istri minta emas, diam aja Pak, diam. Assalamualaikum. Itu artinya apa? Jangan saling melempar tanggung jawab dan hak. Kalau masing-masing melempar tanggung jawab menuntut hak, rumah tangga biasanya retak, berakhir tidak bahagia. Bagaimana caranya romantis kayak Rasul? Kalau nggak bisa nggak usah dipaksa. Kalau kata orang Betawi jengah. Kalau kata anak muda sekarang lebay. Nggak bisa romantis, nggak usah dipaksa. Rumah tangga yang penting saling hormat menghormati, harga menghargai, saling mempercayai. Kalau bisa memang romantis seperti Rasul. Kalau nggak bisa, nggak usah dipaksa. Jangan mentang-mentang malam ini ngaji Rasul keluarganya romantis, besok sore dipraktekkan sama ibu-ibu. Bapaknya pulang kerja, Assalamualaikum, buka pintu, Waalaikumsalam ayang beb, dirimu telah ku nanti sejak pagi hari, aku sangat merindukanmu, I love you suamiku. Kata suaminya, lu mabok. Biasanya nggak begitu, kayak cacing kepanasan, lebay, itu mah lebay. Ya Bu ya, biasa aja keles. Bu jangan lupa ya Bu ya, di follow Instagram saya UST_Syahdan. Yang punya Instagram, yang punya TikTok, yang punya snack video, silakan di follow. Nanti saya fallback bestie. Bagaimana caranya? Tadi tuh yang pertama, jangan saling melempar tanggung jawab, menuntut hak. Yang kedua, cobalah saling memuji. Tidak harus sering, tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu, puji pasangan kita. Makanya kuncinya tadi tuh ya Pak, saling memuji, jangan saling melempar tanggung jawab dan menuntut hak. Insya Allah. Assalamualaikum.
Coba dalam momen-momen tertentu puji seorang suami, puji istri. Kalau perlu Bapak Ibu, kita berbuat yang terbaik untuk pasangan kita tanpa berharap pasangan kita juga berbuat terbaik. Ikhlas tadi tuh karena Allah. Kalau Allah tujuan kita, insya Allah rumah tangga jadi ibadah, jadi surganya dunia. Alhamdulillah. Kenapa? Karena perempuan solehah, dua wanita solehah lebih mulia dari 70 bidadari surga. Kenapa perempuan solehah lebih mulia dari bidadari? Karena bidadari tidak sholat, perempuan solehah sholat. Bidadari tidak wajib puasa Ramadan, tidak wajib mengeluarkan zakat, tidak wajib taat pada suami. Tapi perempuan solehah wajib puasa Ramadan, wajib zakat, wajib taat pada suami. Karenanya dua wanita solehah lebih mulia daripada 70 bidadari surga. Pak Bambang, dua wanita solehah. Di rumah ada berapa? Satu, kurang satu berarti. Assalamualaikum. Masya Allah Bu. Ibu kira-kira ngelayanin suami gimana Bu? Bu, ngelayanin yang ridho, yang ikhlas, jangan sampai ngomel. Sayyidah Aisyah kenapa Bu dipanggil Humairah, wajahnya merona merah? Itu Sayyidah Aisyah kalau Rasulullah pulang dari mana-mana, Rasulullah pulang dari dakwah, dari taklim, Sayyidah Aisyah udah nyiapkan selendangnya Bu. Itu Rasul datang, beliau ngambil selendang, keringat Rasul yang di kening dielap, yang di pipi dielap, seluruh tubuh Rasul yang berkeringat dielap. Setelah itu nggak dicuci, nggak dijemur, langsung beliau gosok-gosokkan ke pipinya. Saking sering dan lamanya pipi beliau jadi merah. Maka ibu besok kalau suaminya pulang kerja, apalagi yang dari sawah, dari kebun, keringatnya mantap tuh kan, gede-gede ya. Rasul mah jangankan keringat Bapak Ibu, tuh bekas air wudhu Rasul. Rasul kalau wudhu bawahnya ditadangin oleh sahabat rebutan, setetes pun tidak dibiarkan jatuh ke muka bumi. Sahabat nadangin, sahabat yang belakang yang gak kebagian di depan megang tangan sahabat yang kena wudhu Rasul, diusap ke seluruh tubuhnya. Karena semua yang ada di Rasul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jangankan air wudhu, rambut Rasul kalau cukur rebutan para sahabat. Makanya sampai sekarang banyak yang megang rambut Rasul. Jangankan rambut Rasul, kotorannya nih, kotorannya langsung ditelan bumi. Sahabat pernah penasaran bagaimana kotoran Rasul. Beliau buang hajat, setelah beliau pergi didatengin tempat buang hajat Rasul, nggak ada kotorannya yang ada wangi. Kotoran Rasul langsung ditelan bumi, kotoran kita bumi ogah banget nelen. Disiram nongol lagi, disiram nongol lagi. Ngelawan banget kotoran juga coba itu. 1400 tahun yang lalu sahabat Utsman nggak pernah berpikir bahwa tahun 2023 punya rekening atas nama beliau. Miliaran rekeningnya. Bahkan Bapak Ibu kalau haji atau umroh di Madinah, Bapak Ibu keluar pintu pagar 326, 3 blok jalan lurus, di pinggir jalan berdiri megah sebuah hotel, tulisannya Wakaf Utsman bin Affan. Itu hotel dibangun hasil dari panen kebun sumur rumat tersebut. Masya Allah, subhanallah. Benar janji Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah hancurkan riba, Allah kembang biakan sedekah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Makanya kata Rasul Bu, kalau ada orang datang ke rumah kalian minta sumbangan, kasih, meskipun yang minta berada di atas kuda jantan. Maksudnya apa? Meskipun yang minta nggak pantas minta. Ke rumah kita bawa mobil, nggak taunya minta sedekah, kasih kata Rasul. Kenapa? Boleh jadi itu malaikat yang dikirim Allah untuk menguji kita, untuk mengetes rasa syukur kita, komitmen Islam, iman dan agama kita. Insya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya atas partisipasi kehadiran kita semuanya.
mudah-mudahan mendatangkan ridho dan berkah Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.